Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vikram Purnomo dengan NPM B1A 022075. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan dua materi mata kuliah pembaruan hukum pidana yang diampu oleh Profesor Herlambang SHMH dan Ibu Ayu Putriana SHMH. Untuk materi yang pertama mengenai mengapa perlu adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk menjelaskan lebih lanjut, tentunya kita melihat latar belakangnya terlebih dahulu, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama sudah sangat lama berlaku, yaitu lebih dari 3 dekade. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini bukan merupakan produk asli daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan merupakan aturan peralihan yang dikodifikasi daripada negara penjajah, yaitu Belanda, yang dimana seiring dengan berkembangnya zaman, regulasi ini tak lagi dapat mengikuti perkembangan zaman dan juga mengalami beberapa kritikan dan kelemahan, yang dimana di dalam regulasi lama ini terdapat beberapa kelemahan, diantaranya hukum seolah tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Selama ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya berfokus kepada pelaku saja. Dan juga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dinilai kurang memenuhi rasa kemanusiaan. Kemudian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju, yaitu perkembangan teknologi. Maka dari itu, untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hadir sebagai solusi dalam menjawab tantangan reformasi. Reformasi hukum sangat diperlukan, apalagi zaman telah berkembang. Banyak perubahan-perubahan yang mulai dibenah oleh pemerintah Indonesia, seperti akomodasi restoratif justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Dulu, restoratif justice ini tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Hukum Acara Pidana, melainkan kalau di dalam proses penyidikan itu restoratif justice diatur melalui Perkapolri, sedangkan di penuntutan diatur dalam peraturan kejaksaan. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan, apakah benar restoratif justice ini wajib atau efektif ataupun bermanfaat? Maka dari itu, di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, restoratif justice diatur. Tak hanya itu, teknologi juga dimanfaatkan dalam sistem peradilan pidana. Contohnya seperti pengadilan online atau e-court. Hal-hal tersebut menjadi penting mengapa perlu adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk pembaruan daripada hukum pidana yang belum baik, karena masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem hukum. Untuk materi yang kedua itu mengenai perbandingan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang baru. Tentunya sebelum kita mengetahui perbandingannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum, yaitu kejaksaan, untuk melimpahkan perkara ke pengadilan agar diperiksa dan diproses secara hukum oleh hakim di pengadilan. Di dalam perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, terdapat beberapa perbedaan yang telah mengalami pembaruan. Yang pertama itu terdapat perluasan kewenangan daerah hukum bagi penuntut umum, yang semula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama belum diatur, atau penuntut umum hanya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan daerah hukumnya masing-masing. Tetapi dengan adanya pembaruan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, jaksa penuntut umum dapat menangani perkara di luar daerah hukumnya, tetapi
Hal itu tentunya memiliki syarat, yaitu perlu surat persetujuan daripada Jaksa Agung. Kemudian perbedaannya lagi mengenai berkas yang sering bolak-balik antara penyidik dengan penuntut umum, atau sering kita singgung yaitu berkas perkara yang belum lengkap. Pada awalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, penuntut umum hanya memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memperbaiki berkas perkara yang masih belum lengkap untuk dilengkapi. Di sini bisa kita lihat penuntut umum hanya memberi petunjuk kepada penyidik. Pertanyaannya, apakah dengan petunjuk tersebut penyidik sudah mengerti dan mampu untuk menyempurnakan berkas perkaranya? Pada faktanya tidak. Malahan penyidik bolak-balik kepada penuntut umum untuk memperbaikinya lagi. Nah, untuk menjawab tantangan ini dilakukanlah pembaruan hukum pidana. Di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, penyidik dapat berkonsultasi dan berkoordinasi secara langsung dengan penuntut umum untuk memperbaiki berkas perkara yang belum lengkap, sehingga penyidik mendapat arahan secara langsung dan memperbaikinya secara langsung. Sudah barang tentu jelas, penyidik ini mengerti nantinya apa arahan dan petunjuk daripada penuntut umum untuk melengkapi berkas yang belum lengkap. Hal ini sepertinya efektif dan efisien dalam sistem peradilan pidana untuk mengatasi berkas yang bolak-balik atau belum lengkap. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai surat dakwaan. Di dalam regulasi lama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum itu mengalami cacat hukum, maka terdakwa bisa saja bebas ataupun lepas. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan solusi bahwa untuk surat dakwaan yang belum sempurna, itu hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk memperbaikinya. Nah, kesempatan ini hanya sekali. Tentunya kesempatan sekali ini menjadi motivasi bagi penuntut umum untuk segera memperbaiki surat dakwaan sehingga proses hukum dapat segera diberlakukan. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme restoratif justice. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang lama itu tidak mengatur secara eksplisit, namun di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, restoratif justice telah masuk dalam regulasi tersebut. Yang pada awalnya restoratif justice ini hanya ada dalam peraturan kejaksaan, namun kini telah dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan tanggapan di bawah kolom komentar. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.